Baik, saya lanjutkan ya. Masih ingat tentang pembagian tadi pelvis mayor dan pelvis minor ya, atau false pelvis dan true pelvis ya. Betul. Jadi untuk true pelvis ini yang akan kita bahas lebih detail. Kalau false pelvis ini tidak, karena tidak ada kaitannya dengan proses persalinan ya, atau peristiwa penting di dalam reproduksi seperti itu. Nah, ini adalah true pelvis ya. Karena pelvis minor inilah yang menentukan ruang yang harus dilewati karena nanti ada ukuran-ukuran penting di sana ya. Baik. Nah, ini adalah true pelvis atau pelvis minor ya. Jadi dilewati janin selama proses kehamilan dan persalinan dibagi menjadi beberapa bagian bidang. Yang pertama, perhatikan ya, yaitu pintu atas panggul atau kita kenal sebagai PAP. Kemudian yang kedua ada bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul ya. Ini kita bahas satu persatu, akan saya jelaskan. Nah, yang pertama yaitu pintu atas panggul atau PAP. Di mana pintu atas panggul ya, namanya juga pintu atas ya. Jadi ini bagian yang ada di bagian atas ya ini. Nah, ini berbentuk bulat kecuali pada bagian promontorium. Ini promontorium tadi bagian dari os sacrum yang menonjol ya. Nah, itu. Kemudian promontorium dan sayap sacrum, ini sayapnya, sayap sacrum ya, bagian yang melebar. Nah, ini membentuk batas posterior atau batas bagian belakang. Sedangkan tulang iliaka atau os ilium, ini bagian os ilium membentuk bagian lateral atau samping ya, ada kiri dan kanan. Sedangkan os pubis ini membentuk bagian depan atau anterior. Sehingga secara mudahnya PAP itu dibatasi yang pertama yaitu promontorium, kemudian sayap sacrum, bagian dari os ilium yaitu linea innominata atau linea terminalis, kiri dan kanan ya. Pastinya kiri dan kanan. Kemudian ada bagian dari bagian dari pubis yang dinamakan ramus superior osis pubis, dan pertemuan yang di depan sendiri ini yang dikenal sebagai pinggir atas simpisis pubis. Ya. Baik, itu bagian yang membentuk dari pintu atas panggul. Saya ulangi lagi, bagian yang membentuk pintu atas panggul yang pertama yaitu promontorium ini. Kemudian yang kuning ya promontorium, kemudian yang hijau adalah sayap sacrum, yang merah adalah linea innominata, kiri dan kanan, kemudian ada ramus superior osis pubis, dan yang ungu itu adalah pinggir atas simpisis. Sudah bisa dipahami ya, bagus ya. Nah, ini adalah bagian yang membentuk dari PAP. Ada ukuran-ukurannya. Apa saja ukurannya? Ya, ada 3. Yaitu yang pertama adalah ukuran muka belakang. Muka itu anterior, belakang itu posterior. Jadi yang dikenal sebagai ukuran AP atau anteroposterior ya, atau ukuran muka belakang, atau kita nyebutnya istilahnya conjugata vera ya. Diingat-ingat ya, conjugata vera. Kemudian ada ukuran melintang atau transverse atau diameter transversa. Nah, yang ketiga ini ukuran yang serong atau dikenal sebagai oblik. Ya, ini jadi ada 3, ukuran anteroposterior, kemudian diameter transversa, dan ukuran serong atau oblik seperti itu. Nah, kita perjelas lagi bagaimana sih sebenarnya untuk ukuran muka belakang atau anteroposterior itu ya. Nah, yang pertama ada conjugata vera. Conjugata vera atau conjugata anatomis. Jadi memang secara anatomi ada ya, tapi itu tidak bisa diukur. Kenapa? Karena posisinya ada di atas tepi atas simpisis, tidak akan bisa diukur ya. Itu. Tapi secara anatomi ukuran ini ada itu. Jadi dari mana batasnya? Dari pinggir atas simpisis ya, berarti dari sini pinggir atas simpisis sampai ke promontorium. Kalau kita lihat ini anatominya, ini kepala janin ya, ini adalah bagian os sacrum tadi, ini os coccygeus. Jadi dari sini tepi atas simpisis sampai ke promontorium. Nah, ini dikatakan sebagai conjugata vera atau conjugata anatomi, seperti itu. Kemudian ada conjugata obstetrik. Yang mana conjugata obstetrik? Ini ya. Jadi ini obstetrical conjugate.
atau konjugata obstetrik, mencerminkan besarnya ruang yang tersedia untuk jalan lahir. Baik konjugata vera ataupun konjugata obstetrik itu tidak bisa diukur ya secara pemeriksaan dalam ya, tidak bisa. Yang bisa itu hanyalah konjugata diagonalis. Kenapa? Karena ini diukurnya adalah dari tepi bawah simpisis sampai ke promontorium ya, ini internal atau diagonal konjugate ya, konjugata diagonalis itu. Nah, ini biasanya dengan VT atau vaginal tusi, pengukurannya dilakukan melalui pemeriksaan dalam normal 12 sampai 13 cm atau tidak, tangan pemeriksa tidak bisa meraba promontorium, itu yang normal seperti itu. Nah, nanti kepala janin itu akan bergerak memasuki, sebelum masuk ke pelvis minor itu dia akan melalui ini dulu, pintu atas panggul dulu sampai nanti ke bawah kayak gini ya, ke setinggi ini ya, setinggi koksikis seperti itu. Kemudian ada ukuran melintang ya, ini garis yang menghubungkan jarak antara kedua linea innominata kiri dan kanan ini ya, kurang lebih 12 cm. Kalau serong ya, ukuran serong ya. Oh, ini jarak antara artikulasio sacroiliaca, ini artikulasio sacroiliaca sampai ke sini. Jadi kan mencong kayak gini ya. Nah, menuju tuberculum pubicum yang bertentangan ya. Jadi bagian kiri ya ketemu kanan, kanan ketemu kiri seperti itu. Kurang lebih 13 cm. Itu bagiannya. Nah, berikutnya adalah bidang luas panggul ya, akan saya jelaskan berikutnya. Terima kasih.